Oke, langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi proses perubahan sosial adalah A. Orientasi ke masa kini, B. Penduduk yang homogen, C. Sistem stratifikasi tertutup, D. Kontak dengan masyarakat lain, E. Kepuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan. Oke, kita akan bahas di sini bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi proses perubahan sosial antara lain: 1. Adanya kontak dengan masyarakat lain. 2. Difusi dalam masyarakat. 3. Difusi antar masyarakat. 4. Sistem pendidikan yang maju. 5. Sistem stratifikasi sosial terbuka. Kemudian yang 6 adalah penduduk yang heterogen. Dari kelima pilihan jawaban ini, yang termasuk ke dalam faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Kalau kita lihat di sini yang B, penduduk yang homogen, yang betul adalah penduduk yang heterogen, ya kan? Sistem stratifikasi tertutup, yang betul adalah sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Kontak dengan masyarakat lain, sama, kontak dengan masyarakat lain. Jadi yang betul di pilihan jawaban nomor 1 adalah kontak dengan masyarakat lain, pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2 ya. Kita akan bahas di sini SKP untuk guru tentang IPS terpadu. Proyeksi peta adalah pemindahan garis paralel dan meridian dari globe ke bidang datar. Berikut termasuk proyeksi modifikasi, kecuali A. Proyeksi azimutal stereografik, B. Proyeksi Bone, C. Proyeksi sinusodial, D. Proyeksi Mercator, atau E. Proyeksi Mollweide. Kita akan bahas di sini, di mana proyeksi modifikasi yang ditanyakan kan ya termasuk dari proyeksi modifikasi, kecuali kan. Proyeksi modifikasi terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah proyeksi Bone atau equal area. Di sini merupakan proyeksi yang cocok untuk memetakan wilayah daerah Khatulistiwa. Yang kedua adalah proyeksi Mollweide. Memiliki ciri mempunyai ukuran yang sama luas hingga ke wilayah pinggir proyeksi. Yang ketiga adalah proyeksi sinusoidal. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sudut dan jarak yang tepat untuk wilayah meridian tengah. Sementara yang keempat adalah proyeksi Mercator. Yang kelima, proyeksi homolografik. Yang keenam, proyeksi Gall. Yang tidak termasuk di sini adalah proyeksi azimutal stereografik. Jawaban yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 3. Pada lapisan termosfer terdapat lapisan udara tipis yang bersifat ionosfer. Ionosfer dalam kehidupan manusia berperan A. Menyaring sinar ultraviolet, B. Tempat terjadinya hujan, C. Menjaga suhu bumi tetap hangat, D. Mengabsorpsi pancaran sinar matahari, E. Merefleksikan gelombang radio sehingga aktivitas komunikasi bisa terjadi. Oke, di sini lapisan termosfer terdapat lapisan udara tipis yang disebut dengan ionosfer. Ionosfer memiliki fungsi untuk memantulkan gelombang radio melalui ion-ion pada lapisan termosfer sehingga aktivitas komunikasi bisa terjadi. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 4, latihan SKP untuk guru bersama Klub Matematika. Perjanjian yang memecah Kerajaan Mataram menjadi 2 kerajaan, Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta, pada tahun 1775 adalah perjanjian A. Giyanti, B. Renville, C. Surakarta, D. Linggarjati, atau E. Romroyen. Kita ingat di sini bahwasanya perjanjian yang memecah Kerajaan Mataram menjadi 2 bagian, menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta, pada tahun 1775 adalah perjanjian Giyanti. Jadi jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A.
Selanjutnya di soal nomor 5. Di soal nomor 5 di sini adalah pada saat harga Rp60, permintaan sebuah produk 15 unit dan ketika harga naik menjadi Rp70, kuantitas barang yang ditawarkan menjadi 17 unit. Koefisien elastisitas permintaan adalah A 0,8, B 0,825, C 1,2, D 1,25 atau E 1,4. Oke, di sini koefisien elastisitas permintaan ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Oke, delta Q-nya di sini adalah 17. 17 dikurangi dengan 15. Delta P-nya adalah 70 dikurangi dengan 60. Sementara P per Q-nya, P-nya adalah Rp60, kemudian Q-nya adalah 15. Jadi 17 dikurangi 15, 2, 70 dikurangi 60, 10, 2 per 10 dikali 60 per 15. 60 dibagi 10 tinggal 6, tinggal 2 dikali 6, 12, 12 per 15. 12 dibagi 15, 0,8. Jadi jawabannya yaitu pilihan jawaban yang A. Seperti itu. Cukup mudah karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan, ya. Selanjutnya di soal nomor 6 di sini, berikut adalah pengelompokan badan usaha atas dasar kegiatan yang dilakukan, kecuali A. agraris, B. industri, C. ekstraktif, D. komersial, atau E. perdagangan. Di sini yang ditanyakan adalah pengelompokan badan usaha atas dasar kegiatan yang dilakukan kecuali, ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah, kita akan bahas di sini bahwasanya pengelompokan badan usaha atas dasar kegiatan yang dilakukan menjadi badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah komersial. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7. Anggota populasi bersifat homogen dan setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih adalah ciri utama dari teknik pengambilan sampel yang disebut A. Random sampling, B. Snowball sampling non-probability, C. Purposive sampling non-probability, D. Systematic sampling, E. Accidental sampling non-probability. Di sini ada kata kunci yaitu populasinya homogen. Kemudian setiap unsur populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Ya, semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi anggota populasi yang bersifat homogen. Kemudian setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Adalah ciri utama dari teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita di soal nomor 8. Usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan, misalnya mempertemukan buruh, perusahaan, dan jam sostek, termasuk bentuk akomodasi, A. mediasi, B. arbitrasi, C. toleransi, D. konsiliasi, atau E. kompromi. Oke, kita akan bahas ya di sini adalah untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan merupakan bentuk dari akomodasi konsiliasi. Jawaban yang D, ya. Lanjut kita di soal nomor 9. Tindakan membiarkan seorang pencuri yang dihakimi massa di perumahan Geraha Residen adalah sebuah bentuk A. direct violence, B. indirect violence, C. individual violence, D. functional violence, atau E. subjective violence. Oke, di sini direct violence merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau ingin dilukai. Berarti di sini adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 10. Untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dengan mengesahkan segala cara
adalah pendapat dari pemikir politik A. Karl Marx, B. John Locke, C. Machiavelli, D. Immanuel Kant, atau E. Kurt Waldheim. Di sini kata kuncinya adalah untuk mencapai, kemudian untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengesahkan segala cara. Dengan segala cara. Ini pendapat dari pemikir politik siapa? Oke. Pemikiran politik dari Machiavelli menyebutkan bahwasannya untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dengan mengesahkan segala cara. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.